Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windesari dan Zinka Nela kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, kami memiliki beragam informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ini ada salah seorang pemuda di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemuda difabel ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual. Namun sebelumnya, marilah kita simak informasi berikut ini. Kita ke informasi pertama pemirsa, kebakaran hebat melanda puluhan ex-ruko sengketa Pramuka pojok di Jalan Salemba Raya, Paseban, Senen, Jakarta Pusat terjadi pada pagi tadi. Ya, satu orang bernama Aubry, 52 tahun, tewas di lokasi kebakaran karena tak dapat menghindar akibat sakit stroke yang dideritanya. Warga Salemba Raya, Paseban, Senen, Jakarta Pusat digemparkan dengan terjadinya kebakaran hebat puluhan ruko sengketa Pramuka pojok, di mana satu orang tewas di dalam kebakaran. Api yang berkobar ditambah dengan besarnya tiupan angin membuat puluhan ruko sengketa Pramuka pojok yang kosong hangus terbakar. Satu orang yang bernama Aubry, 52 tahun, warga Bogor yang tinggal di lokasi seorang diri, tewas terbakar karena tak dapat menghindar akibat sakit stroke yang dideritanya. Terbakar bekas kios-kios ya, ex pasar Pramuka. Kurang lebih berjumlah 50 kios. Kecil-kecil. Kecil-kecil ya Pak? Pak, kalau untuk penyebabnya sendiri juga apa? Ya masih baru diduga korsleting listrik ya. Nanti kita panggil puslapor. Penyebabnya apa? Posisinya nggak berfungsi Pak kiosnya Pak? Ya tidak berfungsi. Udah berapa lama kata nggak berfungsi? Sudah lama juga ya, beberapa tahunnya sudah lama itu. Api akhirnya dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Korban yang tewas langsung dibawa ke RSCM Salemba, Jakarta Pusat untuk dilakukan autopsi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polsek Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, seorang pria tercebur ke dalam sumur sedalam 10 meter. Ya, proses evakuasi korban berlangsung dramatis akibat terjepit di dasar sumur yang sempit. Ratusan warga memadati sekitar rumah Abdul Aziz di Desa Tempehlor, Lumajang, menyaksikan proses evakuasi korban dari dalam sumur di belakang rumahnya. Insiden ini diketahui setelah tetangga korban mendengar rintihan dan teriakan korban meminta tolong dari dalam sumur. Upaya evakuasi yang dilakukan warga beberapa kali gagal karena posisi kaki korban terjepit dasar sumur yang menyempit. Sehingga warga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran dan tim reaksi cepat BPBD Lumajang. Akhirnya, korban berhasil dievakuasi 3 jam kemudian dalam kondisi selamat. Jadi Bapak nali langsung Bapak keluar. Sudah ada di dalam, Mas. Sudah ada di dalam. Iya. Waktu itu kondisinya seperti apa? Sudah kedinginan, Mas. Kedinginan dalam. Waktu itu langsung memberi pertolongan. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus minta bantuan petugas ini ya? Langsung minta bantuan petugas. Itu jatuhnya kenapa itu? Nggak paham saya. Nggak paham ya? Sudah tahu di dalam. Sudah ada di dalam. Jadi untuk kendalanya sendiri, sumur itu semakin ke bawah semakin mengecil ya, jadi mengerucut. Jadi kesusahannya tadi karena diameter yang terlalu sempit. Kedalaman berapa? Kedalaman kurang lebih 10 meter. Ya. Usai dievakuasi, korban berusia 28 tahun ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat guna menjalani perawatan medis lebih lanjut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan.
Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gara-gara salah injak pedal, sebuah mobil terjun ke Sungai Jalan Rungkut, Madia, Surabaya, Jawa Timur. Ya, akibat kejadian ini, sopir yang baru belajar mengemudi mobil ini mengalami syok dan mobil rusak parah. Evakuasi mobil pick-up yang tercebur di sungai ini berlangsung dramatis. Petugas damkar Kota Surabaya berusaha keras mengangkat mobil yang tercebur ke dalam sungai sedalam 1 meter ini. Pengemudi bernama Ilham, 20 tahun yang baru belajar menyetir, menginjak pedal gas saat berbelok arah sehingga mobil pick-up melaju kencang. Pengemudi hilang kendali dan mobil terjerumus dalam sungai. Unit tim rescue Kota Surabaya yang datang ke tempat kejadian segera mengevakuasi kendaraan dengan nomor polisi L8161 AAB milik Abdul Kholik, warga Rungkut Kidul yang merupakan majikan Ilham. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir lumpur menerjang sebuah desa, tepatnya Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur. Material longsor batu dan lumpur dari atas bukit dusun Kali Atas menyebabkan akses jalan desa tertutup total. Beginilah kondisi dusun Kali Atas, Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, pasca diterjang banjir lumpur. Material longsor berupa batu dan lumpur menutupi akses jalan utama jalan desa. Akses menuju pemukiman warga bahkan putus total. 8 rumah warga mengalami kerusakan ringan dan terisolasi. Sekitar 50 jiwa warga terdampak diungsikan. Menurut keterangan warga, longsor batu dan lumpur 2 kali menerjang. Longsor pertama terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat wilayah ini diguyur hujan deras selama kurang lebih 12 jam. Kemudian terdengar suara gemuruh dari atas bukit. Material lumpur dan batu dengan cepat menerjang jalan dan permukiman. Antisipasi longsor susulan lebih besar, warga setempat dievakuasi ke tempat aman. Kemarin kan hujan deras sehari, terus lampu mati, kira-kira jam 7 malam. Ini kan ada lahar datang dari atas. Memang debit air ini kemarin besar, tapi cuma air. Jam 7 yang datang itu lahar. Keadaan kan gelap, ya orang-orang kan panik. Setelah itu kan diadakan sejenisnya evakuasi. Tapi kira-kira jam 8 atau setengah 9 malam itu ada susulan yang lebih besar lagi. Yang tadinya cuman bahasanya ndrut, dan susulan itu campur batu, campur itu material. 1 unit alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pacitan dikerahkan untuk membersihkan jalan yang tertutup material longsor setebal hampir 1 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga kini, upaya pembersihan material longsor masih berlangsung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat potensi hujan deras masih tinggi di wilayah tersebut. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi tewas terbakar di tempat bekas pemotongan kayu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Minggu malam di tempat pemotongan kayu, warga Desa Banjar, Kecamatan Bangkalan, Jawa Timur mendapati api membakar sesuatu. Saat didekati ternyata api membakar jasad manusia. Warga langsung melaporkan penemuan tersebut ke petugas kepolisian Bangkalan. Orang dibakar.
Dari hasil olah TKP, diketahui jasad tersebut berkelamin perempuan. Polisi juga menemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Sekitar jam 8 malam ditemukan identitas seorang wanita yang diduga sebagai korban pembunuhan di Desa Banjar, Kecamatan Kalis. Kondisi korban makanya? Itu kondisi korban tadi hasil sementara olah TKP ada luka diduga pembunuhan. Untuk luka nanti lebih jelasnya menunggu hasil otopsi. Informasi tangan korban hilang juga ya? Ada luka di tangan korban. Guna pengusutan lebih lanjut, jasad perempuan tersebut dikirim ke rumah sakit untuk proses otopsi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Desa Selango, Kecamatan Pemenang Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria dalam keadaan membusuk dan terkubur di dalam lumpur. Diduga jasad tersebut adalah Sujono, warga Pati, Jawa Tengah, yang merantau ke Jambi sebagai petani karet. Jasad seorang pria ditemukan warga Desa Selango, Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Saat ditemukan warga, jasad korban terkubur di dalam lumpur di tengah perkebunan karet dalam keadaan sudah membusuk. Setelah menemukan jasad korban, warga sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi yang tiba di lokasi dan dibantu warga langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merangin, Jambi guna dilakukan autopsi. Diduga korban adalah Sujono, warga Pati, Jawa Tengah yang merantau ke Jambi sebagai petani penyadap karet yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Korban ini adalah merupakan warga dari Jawa, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai penderes karet. Kita masih mendalami terkait kematian korban ini. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral dua pria mencuri bola lampu di sebuah rumah makan di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku diduga sering mencuri pada area tersebut. Beginilah aksi dua pelaku saat mencuri bola lampu pada salah satu warung makan nasi ayam geprek Raja Jawa di Jalan Haji Sanusi, Kelurahan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku terlihat datang dengan mengendarai sepeda motor dan mengambil bangku untuk melepaskan bola lampu, lalu kabur. Pemilik warung makan mengatakan dua pelaku ini diduga sering mencuri bola lampu dan tabung gas di lokasi ini. Jam 2.43 kejadian itu, kronologinya dua orang pakai motor gondong, satunya pakai jaket biru merah. Dia manjat dari atas ini ke atas, satu itu. Nah, kemungkinan ini orang yang sering, pelaku yang sering melakukan pencurian di daerah sini sih. Kita kenal ya? Kalau dari ciri wajah, agak paham, cuman buat detailnya kurang paham. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan berharap kedua pelaku dapat segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Kapolres Serang turun langsung menangkap seorang pimpinan Padepokan karena diduga telah mencabuli santriwatinya. Informasinya akan hadir, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolres Serang turun langsung menangkap seorang pimpinan Padepokan karena diduga telah mencabuli santriwatinya. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di atas plafon rumah orang tuanya tak jauh dari pondok pesantren tempatnya mengajar di Cikande, Serang, Banten.
Penangkapan KH, terduga pelaku tindak asusila yang juga pimpinan pondok pesantren atau Padepokan Bani Makmun Kobak di Serang, Banten berlangsung dramatis. Pelaku yang sempat kabur dan bersembunyi akhirnya berhasil ditangkap di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari pondok pesantren yang dikelolanya di Kampung Badak, Desa Gembor, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Penangkapan bahkan dipimpin langsung Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko. Pelaku sempat bersembunyi di atas plafon rumah untuk mengelabui polisi. KH diduga telah mencabuli salah satu santriwatinya hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Pelaku sudah diamankan oleh Kapolres Serang sendiri, Adin Komisaris Besar Polisi Condro Sasongko. Pelaku dijemput di rumah orang tuanya yang berjarak tidak jauh dari pondok pesantren yang ia miliki. Polisi kini terus mendalami apa motif pelaku mencabuli korban, termasuk mencari tahu apakah ada korban lain yang belum melapor. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini sudah terhubung dengan Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mbak. Baik, Pak bisa diceritakan bagaimana kronologi penangkapan pelaku Pak? Baik, jadi pada saat itu kita akan melaksanakan interogasi sekaligus penyelidikan di tempat kejadian perkara. Namun diketahui pelaku sudah kabur. Dari informasi salah satu pemuda yang ada di sana, dinyatakan pelaku ini bersembunyi di salah satu plafon warga. Makanya pada saat itu langsung kita amankan, kita bawa ke Polres, kemudian sekarang statusnya sudah tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Polres Kabupaten Serang. Pada pelaku kita jerat pasal pelindungan kekerasan seksual dan pelindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Demikian Mbak. Ya, Pak Kapolres, bisa diberitahu Pak, siapa sebenarnya korban dari pelaku ini? Jadi korban ini adalah santri yang ada di Padepokan atau pondok pesantren tersebut. Di mana pondok pesantren tersebut sudah beroperasional dari tahun 2012. Sampai dengan saat ini korban yang bisa dibuktikan atau yang terbukti menjadi korban pelecehan seksual atau perbuatan cabul baru ada 3 orang Mbak. Jadi kemungkinan korban akan bertambah, masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Oke, berarti ini kasus terungkap karena adanya laporan dari ketiga korban, dan sejak kapan Pak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari pimpinan Padepokan? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan kita, baik keterangan saksi korban maupun pelaku, kejadian ini sudah terjadi dari tahun 2021. Jadi korban ini sempat keluar dari pondok pesantren tahun 2022, baru kemudian punya keberanian untuk melaporkan pada beberapa hari terakhir ini. Demikian Mbak. Ya Pak Kapolres, siapa sebenarnya pelaku ini Pak? Jadi pelaku ini sementara adalah pengajar di pondok pesantren tersebut, sekaligus pimpinan pondok pesantren dan putra dari salah satu pendiri pondok pesantren di sana. Demikian Mbak. Oke, Pak, apakah dari hasil penyelidikan sementara, apakah akan ada kemungkinan bertambahnya jumlah korban, Pak? Mengingat kayaknya sudah cukup lama ya, 3 tahun yang lalu begitu, 2021. Jadi sampai dengan saat ini baru terdeteksi 3 korban, tapi dimungkinkan masih ada korban-korban yang lainnya. Kita masih melakukan penyelidikan dan mengharap kepada korban-korban yang lainnya untuk melapor, Mbak. Demikian, Mbak. Ya Pak Kapolres, ada perkiraankah bertambah jumlah korban-korban yang akan melapor? Ini ada berapa perkiraannya Pak? Kalau dari keterangan saksi-saksi di lapangan, kemungkinan lebih dari 3 orang. Tapi ini masih kita dalami, karena jangka waktunya kan agak terlalu panjang, dari tahun 2021. Demikian Mbak. Oke, untuk modusnya sendiri bagaimana Pak? Dia kemudian bisa memperdaya para santrinya? Ya, selain memberikan ancaman, jadi modus operandinya adalah suruh mengantarkan kopi di salah satu kamar santri laki-laki
kemudian di sana untuk meminta pijit dan akan dilakukan pengobatan. Mohon maaf, akan saya sampaikan salah satu pengobatannya adalah untuk mengobati jerawat yang di mukanya para santriwati ini dengan cara harus diberikan sperma. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang remaja 17 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara menikam ibu kandungnya sebanyak 12 kali karena tidak terima dinasehati. Remaja FA ditangkap setelah menikam ibunya Sukarsih 54 tahun dengan pisau dapur sebanyak 12 kali di rumah mereka di Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penusukan terjadi diduga dipicu FA yang tidak terima dinasehati ibunya karena kerap pulang larut malam. Aksi penusukan pertama kali diketahui oleh suami korban yang baru pulang dari ibadah di masjid dekat rumahnya. Saksi yang sempat mendengar teriakan korban memeriksa ke dalam rumah dan mendapati korban bersimbah darah di kamar mandi dengan luka tusukan di punggung dan perutnya. Korban segera dibawa ke rumah sakit, sementara suami korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib setelah FA melarikan diri. Pemirsa, diduga cekcok karena makanan, seorang pria atau pemuda di Ponorogo, Jawa Timur tega menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Warga Kelurahan Paju, Ponorogo digegerkan dengan tewasnya Bonamin di dalam rumahnya. Pria berusia 67 tahun ini ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah dianiaya Rido, anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini diduga dipicu soal makanan pada Sabtu malam. Menurut keterangan sejumlah saksi, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok. Untuk kepentingan penyelidikan, selain mengamankan pelaku dan barang bukti, polisi juga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diautopsi. Belakangan diketahui jika pelaku merupakan penderita OGDJ yang setiap bulannya mendapat jatah pengobatan dari pihak puskesmas. Pemirsa, belakangan ini kasus pembunuhan orang tua yang melibatkan anak ini marak terjadi. Di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, seorang anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu dan neneknya. Ya, sebelumnya kasus pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya juga terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Belakangan ini kasus pembunuhan orang tua yang melibatkan anak marak terjadi. Kasus yang menghebohkan, seorang anak berusia 14 tahun menusuk ayah, ibu, dan neneknya terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari 30 November lalu. Akibat penusukan itu, ayah dan nenek tewas, sementara sang ibu mengalami luka berat. Menurut keterangan polisi, pelaku melakukan penusukan saat ayah dan ibunya sedang tidur. Sedangkan neneknya ditusuk saat sedang keluar kamar setelah mendengar keributan yang terjadi. Belum diketahui pasti motif pelaku melakukan penusukan tersebut. Namun dari keterangan sementara, pelaku mengaku mendapat bisikan yang meresahkan. Sebelumnya, kasus pembunuhan orang tua oleh anak kandungnya juga terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Remaja perempuan KS berusia 17 tahun membunuh ayahnya sendiri, S, 55 tahun, di sebuah ruko 24 Juni 2024 lalu. Menurut polisi, KS membunuh ayahnya menggunakan pisau dapur saat korban sedang terlelap tidur di rumah sekaligus toko miliknya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh karena merasa sakit hati dituduh mengambil barang milik korban.
KS juga mengungkap dirinya pernah dipukul hingga disebut sebagai anak haram oleh korban. Peristiwa tragis ini harus menjadi perhatian serius karena korban maupun terduga pelaku memiliki hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Lantas, apa yang membuat seorang anak tega dan berani melakukan perbuatan keji ini? Bukankah keluarga seharusnya menjadi tumpuan hidup sang anak? Namun mereka justru memilih meninggalkan keluarga dan berurusan dengan hukum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai motif penusukan yang dilakukan seorang remaja usia 14 tahun di Jakarta Selatan yang masih belum sepenuhnya terkuak. Motif penusukan yang dilakukan seorang remaja usia 14 tahun di Jakarta Selatan masih belum sepenuhnya terkuak. Ketiga korban merupakan satu keluarga. Korban tewas diidentifikasi sebagai ayah dan nenek. Sementara ibu pelaku menderita luka parah akibat peristiwa penusukan yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu. Usai melakukan penusukan, terduga pelaku berinisial AP berhasil diamankan satpam perumahan dan menyerahkannya ke polisi. Barang bukti berupa pisau dapur disita dari lokasi kejadian. Motif pembunuhan masih terus didalami. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan penyidik. Tentunya nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, ya, dari Apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam gitu. Hingga kini, ibu pelaku masih menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Fatmawati Jakarta usai luka pendarahan akibat sabetan pisau dapur sang anak. Sementara itu, nenek pelaku telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta usai diotopsi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, turun tangan terkait kasus anak yang membunuh keluarganya di Lebak Bulus. Arifatul Khairi Fauzi menyatakan akan memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi, karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi, ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelasnya, kami sudah tergabung dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat siang. Selamat siang Ibu AKP Nurma. Selamat siang Mbak. Halo, selamat siang. Baik Ibu Nurma. Halo. Suaranya tidak terdengar Ibu? Iya, siap. Halo, selamat siang, Mbak. Iya. Selamat siang, Ibu. Iya, sudah terdengar, Ibu? Ibu, bagaimana perkembangan kasus ya, Bu? Ya, sudah, Bu. Ibu, bagaimana perkembangan kasus ya, Bu? Bisa dijelaskan?
Ya, untuk sementara ini ya untuk yang anak yang berkonflik dengan hukum sudah ditetapkan menjadi tersangka, Mbak. Oleh karena itu ya juga kita tetap dari penyidik mencari barang bukti yang sekiranya bisa menguatkan apa-apa saja yang dilakukan kejadian kemarin ya Mbak, dari barang bukti, kemudian saksi-saksi kita mintain keterangan, kemudian kita cari ya Mbak yang melihat, mendengar dan mengetahui kasus yang terjadi yang kemarin. Baik, Bu Nurma, dari hasil pemeriksaan sebenarnya bagaimana sih karakter ataupun juga perilaku dari pelaku atau anak ini, Bu? Ya, dari kita dari penyidik juga sudah kemarin sudah berkomunikasi, tapi dari hari pertama memang kita tidak bisa berkomunikasi betul karena memang anaknya masih shock, kemudian juga banyak menangis. Nah, hari ini dari kemarin juga kita dari semalam juga kita sudah bisa berkomunikasi. Anak diajak ngomong cepet, enak karena memang anaknya tergolong pintar, ya tergolong pintar. Kemudian anaknya juga anaknya ramah, enak-enak diajak bicara. Itu Mbak yang kita dapat. Lanjut tadi juga dari kepala sekolah, kemudian dari guru BP serta dewan guru datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk bertemu karena memang hari ini ada ujian kata dari guru ya, dari keterangan guru. Oleh karena itu hak-hak anak perlu kita penuhi. Walaupun memang lagi berkonflik dengan hukum. Itu Mbak. Baik, Ibu dari hasil otopsinya sendiri bagaimana? Kalau otopsi belum kita dapat, ya masih di Keramat Jati dan kemudian juga ibu dari anak tersebut kemarin sudah dilakukan tindakan berupa operasi, lanjut sudah masuk di ruang ICU, tapi dari keterangan ahlinya sudah mulai membaik, tapi tidak bisa dimintain keterangan dulu Mbak, karena apa? Dari keterangan ibu anak tersebut yang kita harus dapat, karena yang ada di lokasi kejadian satu-satunya ada ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum tentunya. Oleh karena itu kita doakan semoga ibu dari anak tersebut cepat sembuh dan kita bisa minta keterangan jelas kasus yang kemarin terjadi, ya, gitu Mbak. Baik, Bu Nurma, ada informasi yang beredar bahwasannya anak yang berhadapan dengan hukum ini kerap kali dipaksa belajar. Apakah mungkin itu juga sempat disampaikan kepada pihak kepolisian, depresi akibat tekanan karena mungkin keluarganya memaksanya untuk belajar terus? Apakah seperti itu, Bu Nurma? Ya, kita dalami, Mbak. Jadi masih kita dalami, masih kita kumpulkan. Itu yang kita harus tahu, ya. Jadi memang dari saksi-saksi yang ada kita harus kumpulkan apakah betul ya, mengapa, kenapa, itu harus kita cari ya. Jadi motifnya memang belum kita pastikan atau belum kita bisa bicara karena memang belum dapat titik terangnya, motif apa sih yang terjadi kemarin sehingga anak seumur 14 tahun bisa melakukan hal yang betul-betul tidak baik ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu Nurma Dewi, Ibu AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, sejumlah teori kriminologi bisa dijadikan alat analisis untuk membedah kasus kriminal yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan anak di bawah umur. Ya, apa saja teori kriminologi tersebut menurut seorang pemerhati anak, Profesor Dr. Susanto? Berikut informasinya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemerhati pendidikan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya seorang ayah dan nenek yang diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak berinisial MAS. Kejadian ini tentu merupakan
kejadian yang tidak bisa ditoleransi karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sekaligus nilai-nilai pendidikan karakter yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sejumlah teori, saya kira banyak teori kriminologi ya yang bisa dijadikan alat analisis untuk memprofiling sekaligus juga membedah kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh pelaku ya. Salah satunya adalah teori psikogenesis. Di dalam teori psikogenesis, melihat tindakan kriminal itu dilihat dari aspek psikologis ya, atau dilihat dari aspek kejiwaan. Di antara yang dilihat adalah aspek intelijensia ya. Kemudian adakah konflik batin di dalam anak itu? Adakah kemudian depresi pada yang bersangkutan? Atau adakah rasionalisasi tertentu yang memungkinkan itu bisa menjadi penyebab tindakan salah yang dilakukan oleh usia anak? Yang kedua, kita tentu juga bisa melihat, menggali lebih jauh dari pihak sekolah, dalam hal ini guru atau wali kelas, untuk menelusuri lebih jauh kondisi psikologis pada saat anak katakanlah belajar di satuan pendidikan ya, di mana ia tempat belajar. Tentu kita bisa lihat ya seberapa jauh pada saat dia belajar, kondisi psikologisnya seperti apa, apakah ada katakanlah terlihat tekanan-tekanan yang diterima oleh anak itu. Yang ketiga, saya kira penting juga ditelusuri lebih jauh akses mainan yang bersangkutan ya. Misalnya nih, apakah yang bersangkutan mengakses konten-konten yang negatif, konten sadisme misalnya, atau konten-konten yang membuat ini bisa terjadinya imitasi bagi yang bersangkutan. Karena dalam banyak riset dilaporkan, anak-anak yang melakukan tindakan salah termasuk kriminal, salah satu di antara pemicunya adalah juga faktor imitasi terhadap konten, terhadap lingkungan, terhadap dari teman atau dari faktor atau sumber lain yang memungkinkan anak tersebut terbentuk ya, cara berpikir, cara menyelesaikan masalah, dan juga cara bersikapnya. Ya pemirsa, berita ini cukup ramai ya, beberapa pekan ini dibahas di dunia maya, kisru mengenai donasi 1,5 miliar rupiah yang diterima korban penyiraman air keras Agus Salim kini memasuki babak baru. Kementerian Sosial ikut turut tangan mengurusi penyelesaian sengketa uang donasi tersebut setelah Agus tak memakainya untuk berobat. Tapi kenapa semua dunia mengesamakan? Kasus Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya, semakin panas. Polemik kasus ini pun sampai ke Kementerian Sosial. Kemensos RI kemudian memanggil YouTuber Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi selaku pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang membuka penggalangan dana untuk Agus. Keduanya datang untuk memberikan sejumlah keterangan mengenai kisruh penggalangan dana Agus Salim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai donasi ini bermula dari niat baik, namun kemudian terjadi kesalahpahaman. Maka itu, ia dan jajarannya mengupayakan cara musyawarah dan klarifikasi. Menteri yang kerap disapa Gus Ipul ini khawatir jika para pihak tidak dipertemukan, maka akan menimbulkan fitnah. Awali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan suatu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Keterlibatan Kemensos terjadi setelah pihak Novi dan Agus gagal melakukan mediasi damai terkait uang donasi. Novi melakukan walkout saat proses mediasi terjadi. Novi tidak membeberkan secara rinci alasannya walkout saat mediasi dengan Agus pada tanggal 26 November lalu. Sebelumnya, Agus Salim berseteru dengan Pratiwi Novianti.
Awalnya pihak Novi menduga keluarga Agus Salim menyalahgunakan uang donasi 1,5 miliar rupiah dibagi-bagikan ke keluarga. Tidak hanya itu, Novi juga kecewa karena setelah mendapatkan uang donasi, Agus masih berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Kisruh penggalangan dana Agus Salim kini ditangani Kementerian Sosial. Kemensos berencana akan melakukan mediasi serta memanggil beberapa pihak termasuk Agus. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Agus Salim terjadi 1 September 2024 di dekat Warung Kelontong di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang mengalami luka bakar di bagian wajah sempat merintih meminta pertolongan warga. Selain mengalami luka bakar di bagian wajah, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan. Pelaku yang bernama JJS alias Aji, 18 tahun, merupakan rekan kerja Agus di sebuah kafe di perumahan Green Lake, Cengkareng, Jakarta Barat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, salah satu donatur Agus Salim, Sabto Wibowo, melaporkan dana donaturnya ke PPATK. Ya, diduga donasi dana dari Sabto Wibowo tidak dipakai untuk pengobatan, tetapi untuk keperluan lainnya. Salah satu donatur Agus Salim, Sabto Wibowo Susanto, bersama kuasa hukumnya Pitra Romadoni, mendatangi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Donatur Wibowo membuat laporan aduan ke PPATK untuk melakukan audit penggunaan donasi pengobatan Agus Salim yang telah dihimpun dari masyarakat. Pelaporan ini didasari dari kecurigaan penyalahgunaan donasi untuk kepentingan di luar pengobatan. Kuasa hukum Sabto Wibowo, Pitra Romadoni, mengatakan pelaporan aduan diterima baik oleh PPATK. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekening ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang nomor 9 tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya 2. Yang pertama, organisasi kemasyarakatan ya, yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua, yayasan. Kepala Biro Humas PPATK Natsir Konga mengatakan PPATK akan mengkaji dan mendalami pelaporan. Bila terdapat indikasi penyalahgunaan, PPATK akan menyalurkan kajian ke pihak penyidik. Laporan masyarakat tadi kami analisis. Hasil analisis tadi dan hasil pemeriksaan itu kemudian kami sampaikan kepada penyidik. Oleh undang-undang tadi penyidik itu diatur ada 6 ya. Penyidik Polri, Kejaksaan, KPK, Bea Cukai, Pajak, BNN. Nah, jadi sesuai tindak pidana asalnya. Kalau pengaduan itu misalnya tindak pidana umum, itu kami sampaikan kepada teman-teman penyidik di Polri. Teman-teman penyidik inilah yang mencari alat bukti. Ya, kami sifatnya membantu penegakan hukum lewat hasil analisis, hasil pemeriksaan yang kami lakukan. Dari Jakarta, Margareta Novita, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga karena berbeda pilihan calon kepala daerah, makam dari sepasang suami istri di Desa Manjaling, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terpaksa dibongkar dan dipindah oleh pihak keluarga. Peristiwa ini viral di media sosial. Inilah unggahan video yang viral di media sosial yang memperlihatkan kuburan sepasang suami istri di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan terpaksa harus dibongkar pihak keluarga ahli waris. Menurut anak almarhum, Nurmi, makam kedua orang tuanya terpaksa harus dibongkar karena berada di atas lahan orang lain. Menurutnya, dia diminta melakukan pembongkaran makam karena berbeda pilihan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Muhammad Azhar, selaku pemilik lahan,
pekuburan yang dituding telah meminta pembongkaran makam karena berbeda pilihan membantah hal tersebut. Menurutnya, pembongkaran makam tak ada hubungannya dengan pilihan keduanya pada pilkada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurutnya, permintaan pembongkaran makam murni karena urusan pribadi. Hal tersebut terjadi hanya karena ada kesalahpahaman dan ketersinggungan saja. Meski sempat terlibat perselisihan, namun keduanya telah saling memaafkan setelah dimediasi oleh petugas kepolisian dan aparat desa. Next ya. Oh iya kan kalau la ilaha illallah. Ada kena kepada lepas ke rumah tuh jadi masalah isu semangat apa tahu kata di paru bahkan cimatoy anu nai narusan. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang pemuda difabel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka dengan korbannya seorang mahasiswi atas dugaan kasus kekerasan seksual. Ya, sekilas tuduhan tersebut tidak masuk akal mengingat tersangka mempunyai kekurangan fisik, tidak memiliki dua lengan sejak lahir. Iwayan Agus Wartama alias Agus prihatin dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Menurut Agus, jangankan untuk melakukan tindakan asusila, tersangka sendiri tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri, mulai dari makan, mengenakan baju, bahkan untuk mandi dan cuci kakus harus dibantu ibu tercintanya. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan, alias buntung sejak lahir. Ibunda Agus, I Gusti Ayu juga tak percaya anaknya menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya. Sebelumnya polisi menetapkan Agus sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti, serta hasil pemeriksaan saksi-saksi, termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Selain itu, tersangka juga melakukan hal serupa dengan modus yang sama kepada korban lainnya. Namun, korban tersebut enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi keterangan saksi ini kemudian mengungkap fakta bahwa ada lebih dari satu orang yang mengalami peristiwa yang hampir sama. Kami katakan hampir sama karena modusnya sama. Dan bahkan dari tempat kejadian perkara kami mendapatkan fakta yang lebih diprihatinkan lagi, sehingga itulah yang kemudian fakta-fakta tersebutlah yang kemudian memperkuat kami dari penyidik untuk menerapkan pasal 6C kepada yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, polisi akhirnya tidak menahan Agus. Tersangka dijerat pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan oleh kepolisian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan. Nah, bagaimana peristiwa ini kemudian bisa terjadi? Kami sudah bergabung bersama dengan Iwayan Agus selaku tersangka dan juga Ade Latifah selaku pendamping korban. Selamat siang, Mas Agus, Mbak Ade. Ya, udah. Selamat siang.
Baik, saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, bagaimana respon Anda menanggapi penetapan tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan pemerkosaan terhadap beberapa korban? Ya, respon saya ini sangat kaget karena yang dimana saya dituduh memperkosa 2 wanita. Sedangkan keadaan seperti ini, bagaimana cara saya memperkosa orang? Nah, andai kata kalau ada unsur paksaan atau yang disebut dengan ancaman, itu ancaman seperti apa yang saya lakukan gitu. Sekian. Oke. Mas Agus, apakah kenal dengan 2 perempuan ini? Nah, ini saya tidak kenal. Yang awalnya kasus saya ini 1 perempuan, kok sekarang jadi dinaik 2 perempuan, Bu, gitu. Karena sempat ditanya-tanya tentang masa lalu saya, gitu. Sehingga kok sekarang baru ada kejadian ini. Seketika semuanya. Baik, Mas Agus berarti hanya mengenal 1 korban, begitu ya Mas Agus? Hubungan Anda dengan salah satu korban ini seperti apa Mas Agus? Tidak kenal, hanya ketemu di Udayana, Bu. Jadi tidak ada hubungan yang lebih dekat? Ya, tidak ada, tidak kenal sama sekali gitu. Hanya sebatas teman, begitu ya Mas Agus ya? Enggak teman, hanya baru kenal saat itu saja. Oke, Mas Agus, pertama kali mengetahui Mas Agus ini ditetapkan sebagai tersangka, ini kapan dan bagaimana, Mas? Nah, tanggal saya dijadiin tersangka tanggal 14, Bu, gitu. Dan ditahan di rumah gitu, tahanan rumah. Karena kendala kalau ditahan di sana enggak bisa buka celana, buka air besar kayak gitu. Harus dibantu orang tua. Oke, baik. Saya beralih ke Mbak Ade. Mbak Ade, kalau dari keterangan korban terhadap Anda sendiri bagaimana? Apakah memang tidak mengenal dengan Mas Agus? Tadi Mas Agus menyampaikan tidak begitu mengenal, bahkan hanya salah satunya saja itu pun hanya berkenalan biasa begitu. Bagaimana Mbak Ade? Iya, jadi kalau pernyataannya adalah tidak begitu mengenal, maka sebenarnya keterangan dari korban adalah tidak mengenal sama sekali. Jadi korban memang tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu, tidak pernah kenal Agus sebelumnya begitu. Jadi korban tahu, bertemu dan mengenal Agus itu adalah saat di lokasi kejadian saat itu di Taman Udayana. Seperti apa Mbak cerita selengkapnya? Memang benarkah seperti keterangan kepolisian ada ajakan begitu dari Agus terhadap korban? Iya betul, jadi dari korban sendiri itu posisinya sedang duduk-duduk di Taman Udayana untuk membuat konten. Kemudian Agus mendatangi korban saat itu untuk mengajak berkenalan dan ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saat itu lebih banyak dari pihak Agus ya yang menanyai tentang keluarga, kemudian korban dengan mantannya seperti itu. Nah, kemudian dari situ ada sempat satu momen di mana Agus itu meminta si korban ini untuk menoleh ke satu arah, di mana di arah sebelah utara itu korban melihat ada sepasang kekasih yang sedang melakukan tindakan asusila seperti itu di Taman Udayana. Kemudian di situ korban yang terkejut, korban kaget, terkejut dan menangis. Kemudian akhirnya Agus ini membawa si korban untuk pergi berpindah tempat supaya menghindari 2 orang itu. Yang kemudian akhirnya dari perjalanan satu tempat ke tempat lain selama perjalanan sampai di titik yang berbeda itu tadi, itu Agus masih kemudian menanyakan seluk-beluk tentang si korban ini gitu, yang membuat korban itu menjadi seperti tidak nyaman seperti itu, dan sampai akhirnya kemudian si Agus ini mengatakan kepada korban untuk mandi bersih gitu, mandi bersih dalam arti untuk membersihkan diri si korban dari masalah-masalah dan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian di situ korban mengatakan bahwa
tidak, saya sedang berpuasa dan saya tidak mau mandi bersih dengan kamu, saya bisa bertaubat sendiri. Tapi kemudian akhirnya disitulah terjadi ancaman-ancaman oleh pelaku terhadap korban ini sendiri, di mana ancaman yang terjadi yang dilontarkan saat di Taman Udayana itu adalah pelaku akan membeberkan, akan membongkar setiap hal yang kemudian sudah dia ketahui tentang si korban ini kepada orang tua. Dan si pelaku ini juga mengatakan bahwa kita sudah terikat, kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu seluk-beluk kamu, saya sudah tahu segala hal tentang kamu. Kalau kamu tidak menuruti saya, maka saya akan membeberkan semuanya ke orang tua kamu. Di situ korban kemudian semakin merasa ketakutan, karena merasa mungkin benar bahwa ada ikatan-ikatan yang entah itu apa sebenarnya, sampai akhirnya kemudian korban merasa dilemahkan di situ dan akhirnya merasa terpaksa untuk mengiyakan perintah-perintah dari Agus, termasuk mengajak si korban menuju ke homestay itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya dikatakan di masyarakat, di publik, di media bahwa korban yang mengendarai motor, betul, karena memang yang digunakan adalah motor korban, tapi kondisinya yang harus diperhatikan bahwa korban itu mengendarai motor dan membonceng Agus itu dalam kondisi terpaksa dan di bawah ancaman, seperti itu. Baik, dari Mbak Ade kita kembali lagi ke Mas Agus. Mas Agus, boleh tanggapannya Mas mengenai pernyataan dari Mbak Ade tadi? Nah, tidak kedengaran. Mohon maaf, tadi pernyataannya tidak kedengaran di sini ya, Pak. Oke, Mas Agus tadi disampaikan adanya ancaman dari Mas Agus terhadap korban sehingga akhirnya korban terperdaya begitu ya, mengikuti semua arahan Mas Agus. Tadi Mas Agus juga sempat menyampaikan bahwasanya ada ritual-ritual khusus begitu ya Mbak Ade ya, harus mandi bersih begitu untuk membersihkan masalah-masalah. Nah itu betul tidak? Pada akhirnya Mas Ade kemudian tidak ada seperti apa penjelasannya Mas Ade? Tidak ada, ya yang dimana juga ritual-ritual khusus itu bagaimana caranya membuktikan tidak ada itu Bu, gitu. Oke, tapi yang berboncengan dengan motor benar? Bergoncengan yang dia gonceng saya, dia yang gonceng, Bu, bukan saya tidak bisa bawa motor. Iya betul, Mas Agus, ini dikatakan oleh Mbak Ade sebelumnya ada paksaan dari Mas Agus kepada korban untuk membonceng Mas Agus. Apakah itu benar? Oh, tidak ada Mbak, benar. Karena ya kalau memang dipaksa kan dia bisa menolak dan di sana itu tempatnya rame dan siang hari itu Pak, Mbak gitu. Baik. Kan dia bisa melawan. Jadi menurut Mas Agus, baik, menurut Mas Agus yang mengajak ke homestay tersebut siapa Mas Agus? Dia yang cewek itu gitu. Karena kan kalau dia memang saya ngancam pada waktu itu, dia bisa ninggalin, dia bisa ngelawan, bisa teriak atau minta bantuan kepada orang sekitaran sana. Jujur saya merasa korban kok tega sekali gak gini. Andai bisa ketemu gitu. Kalau bisa dipertemukan saya sama korban, sama yang mencemarkan nama baik saya yang dua itu dah gitu, sekali-sekali kita ketemu dah, ayo, sudah sangat capek saya sabar ini diginiin terus gitu. Dengan keadaan fisik saya dituduh ini, tuduh itu, terus dia punya ilmu ini, ilmu itu, apa yang saya punya gitu. Cobalah masyarakat ini di Indonesia ini bagaimana, coba lihat secara logikanya gitu. Andai kata saya ngancam kan dia bisa ninggalin. Dia itu normal, lebih normal daripada saya, Bu, gitu. Jangan baru saya keadaan kayak gini terus dilecehkan gitu. Ya, silahkan Mas. Jangan baru saya seperti ini terus saya dituduh gitu. Saya kan selama ini saya diam dan mungkin saya ini hari ini berkata memohon kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hotman Paris agar membantu Tiang untuk kasus ini, untuk penerangannya gitu. Saya memohon sangat sama yang terhormat Bapak Presiden Prabowo biar jelas-jelas ini gitu. Bagaimana cara saya ngancam? Kan dia yang di depan bawa motor, dia yang gonceng, dia yang bayar, dia yang memfasilitasi. Kok tiba-tiba saya dituduh memperkosa atau kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu yang setahu saya itu kekerasan fisik atau ancaman. Kekerasan fisik saya tidak bisa membawa senjata, bagaimana?
ataupun ancaman, kan dia bisa ngelawan, dia lebih normal daripada saya, Bu, gitu. Dari tadi saya juga Baik, diam Mas. sedih bertanya-tanya gitu. Baik Mas Agus dan Mbak Ya. Ade, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangannya usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali. Ini polisi menyebut tidak serampangan menetapkan tersangka dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus, penyandang disabilitas tanpa dua lengan. Menurut polisi, Agus secara fisik mampu melakukan hal yang dituduhkan. Kepolisian Nusa Tenggara Barat mendapat sorotan karena dianggap gegabah menetapkan penyandang disabilitas yang tidak memiliki lengan sejak lahir sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri. Polisi menemukan fakta lain bahwa Aguslah pelakunya. Kemampuan mempengaruhi pikiran orang lain disertai intimidasi kepada korban yang baru dikenalnya di teras Udayana, Kota Mataram, serta alat bukti dan pemeriksaan saksi membuat polisi bulat memutuskan Agus sebagai tersangka. Dalam rilis polisi yang menghadirkan sejumlah ahli dan korban yang diwakili pendampingnya, menyebut kasus ini sendiri bermula dari perkenalan Agus dengan korban di teras Udayana, kemudian saling curhat hingga akhirnya terjadi pelecehan seksual terhadap korban. Agus sendiri ditetapkan menjadi tahanan kota. Dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu salah satu Mataram itu adalah si pelaku. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Ade Latifah selaku pendamping korban dan juga Iwayan Agus selaku pelaku. Ya, Mas Agus dan Mbak Ade masih tergabung bersama kami? Masih. Baik, saya akan ke Mbak Ade terlebih dahulu. Mbak Ade, tadi Mas Agus menyampaikan bahwa tidak ada paksaan korban ini untuk membonceng Mas Agus, dan juga Mas Agus menyampaikan bahwa jikalau korban ingin kabur, itu merupakan hal yang sangat bisa terjadi, namun korban memilih untuk tetap bersama Mas Agus. Menurut Mbak Ade sendiri ini bagaimana? Iya, masalahnya seperti ini. Di awal perkenalan antara pelaku dengan korban, itu pelaku berusaha untuk membangun simpati korban dengan cara pelaku itu menunjukkan videonya korban yang kerap dibikin di TikTok. Sampai akhirnya kemudian korban merasa kagum karena oh ternyata dengan orang yang punya keterbatasan bisa bermain alat musik, ternyata bisa naik motor, dan kemudian korban merasa orang ini hebat gitu. Jadi kemudian korban tidak punya kecurigaan terkait dengan apakah pelaku ini akan melakukan sesuatu yang menjahati dia atau tidak, itu tidak ada kecurigaan di awalnya gitu. Jadi memang itu kepercayaan itu dibangun oleh pelaku. Sampai akhirnya itu terjadi di mana kemudian banyak sekali hal-hal obrolan-obrolan yang diutarakan, pertanyaan-pertanyaan yang memancing yang diutarakan oleh pelaku terhadap korban, yang kemudian membuat korban merasa bahwa kok dia bahas ini, kok dia tahu saya ada masalah sama keluarga, kok dia tahu saya ada persoalan di kuliah dan lain sebagainya. Ditambah dengan kemudian pelaku mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu semua masalahmu, saya tahu semua aib-aibmu. Jadi korban kemudian merasa kebingungan dan ketakutan di sana. Sehingga kemudian kalau misalnya dikatakan kabur, sebenarnya korban juga sudah melawan, korban juga sudah menolak. Tapi karena ancaman-ancaman itu ada, korban khawatir kemudian itu akan benar-benar dilakukan karena menurut korban pelaku memang seperti bisa mengetahui hal-hal tentang dirinya ditambah dengan kalimat-kalimat yang terikat itu. Jadi korban merasa kemudian ini pelaku benar gitu. Sehingga di situ korban merasa dilemahkan. Apalagi juga selain masalah
Baik, Mbak Ade. Baik, sepertinya mengalami gangguan komunikasi. Kita beralih ke Mas Agus. Mas Agus, tadi disampaikan kembali ya oleh pendamping korban, ada Mbak Ade Latifah tadi soal Mas Agus sempat mengancam beberapa hal, mungkin akan melaporkan ke orang tua korban juga atas cerita-cerita curhatan hati yang selama ini disampaikan korban ke Mas Agus. Berarti artinya hubungan Mas Agus dengan korban ini sangat dekat atau bagaimana Mas Agus? Benarkah yang disampaikan disampaikan Mbak Ade barusan? Oh, itu sangat tidak benar, Bu. Karena yang dimana kita aja baru kenal. Bagaimana saya mau kenal sama orang tuanya? Mau sampai mengasih tahu yang gini yang gitu, itu sangat tidak benar itu, Mbak. Seharusnya korbannya yang ngomong gitu. Baik. Jadi hubungannya sudah sampai curhat begitu atau tadi kan di awal Mas Agus bilang hanya sebatas kenal saja begitu. Tapi kalau sampai curhat, benarkah seperti itu hubungannya, Mas? Oh, tidak ada, Mbak, gitu. Mana ada saya ngomong apa-apa gitu. Kenapa harus didampingin? Kan bisa korbannya langsung yang ngomong. Kenapa dia tidak mau ngomong gitu, biar jelas gitu, Mbak, gitu. Saya aja bergerak sendiri gitu. Bagaimana saya mengancam dengan bahasanya, kenal sama orang tuanya dia atau membeberkan kasusnya dia atau gimana. Sedangkan saya aja baru kenal hari itu dan tidak tahu namanya siapa. Yang saya bertujuan hanya minta tolong diantarkan ke kampus, kok jadi begini gitu. Berarti Mas Agus saat berbincang-bincang itu tidak ada saling curhat ya Mas ya, hanya apa sih Mas sebenarnya yang dibincangkan waktu itu? Nggak ada, Mbak, saya cuma minta tolong anterin ke kampus, nah gitu. Langsung dia bersedia nganterin. Seperti yang saya bilang diberitakan itu, dia puter-puterin saya terus lari ke homestay, dia yang bayar, dia yang fasilitasin, dia yang bukain, dia yang masangan baik-baik aja, Mbak, kok tiba-tiba sekarang begini jadinya sejauh ini gitu. Oke, Mas Agus kan minta diantarinnya ke kampus, tapi ternyata dibawa oleh korban ke homestay, begitu keterangan Mas Agus ya. Nah, saat itu Mas Agus tidak bertanya-tanya sebelumnya kepada korban kenapa dibawa ke homestay. Nah, apa perbincangan yang terjadi, apa alasan dari korban saat itu? Nggak ada ngomong apa-apa, Bu, gitu. Dia langsung jalan, dan saya ngikutin aja, dan saya nggak berani menjelekkan orang. Kadang udah dibantu, ya saya terima, tapi semakin Mas Agus nggak mempertanyakan kenapa ke homestay gitu, karena kan Mas Agus mintanya dianterinnya ke kampus begitu. Apakah Mas Agus tidak bertanya kenapa di sini? Saya mengiranya, saya kira dia mau ketemu sama temennya dulu, mungkin baru dia nganter saya. Itu perkiraan saya, Bu, gitu. Saya mengira entah dia mau ketemu orang dulu, baru nganterin saya. Ternyata begini jadinya, Bu, gitu. Baik. Kami akan lanjut berbincang dengan Mbak Ade, masih tergabung dengan kami, Mbak. Iya, Mbak. Tadi sampai mana ya? Iya, Mbak. Silahkan dilanjutkan, Mbak Ade. Mbak Ade? Iya. Jadi tadi sempat disampaikan juga Mbak Ade soal ancaman-ancaman dari Agus. Boleh kami mengetahui, Mbak, ancaman-ancaman yang dimaksud ini sampai membuat korban ini sangat takut dan harus menuruti perintah dari Agus tuh seperti apa, Mbak? Oke. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah dalam obrolan antara Agus dengan korban, itu korban merasa ada beberapa hal yang kemudian bagi korban akurat begitu. Contohnya, Agus menanyakan apakah kamu sedang ada masalah dalam perkuliahan ya, dan orang tuamu nggak tahu ya, hal-hal seperti itu, yang kemudian korban merasa kok bener gitu. Nah kemudian ditambah dengan Agus mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu seluk-beluk kamu, diancam di Taman Udayananya itu berupa dua hal. Yang pertama adalah kalau kamu tidak mengikuti permintaan saya, maka kamu akan saya lapor, aib-aibmu semua yang kita obrolin hari ini, yang saya tahu tentang kamu akan saya laporkan ke orang tuamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hidupmu akan hancur, seperti itu. Mungkin kita kalau misalnya dari sudut pandang orang yang memang dalam keadaan yang baik-baik saja begitu ya, tidak ada masalah, kemudian tidak sedang terguncang psikologisnya, ya mungkin kita akan mudah saja mengatakan kenapa nggak nolak dan lain sebagainya. Tapi masalahnya posisi korban itu adalah sedang dalam posisi yang terguncang psikologisnya. Jadi ketika menemukan ancaman-ancaman seperti itu, sulit bagi dia untuk kemudian melihat pilihan lain selain menuruti.
seperti itu. Dan termasuk juga saat di homestay pun ada ancaman yang sama, ancaman bahwa akan dilaporkan ke orang tua, termasuk juga ancaman bahwa kalau misalnya berteriak, orang lain mendengar, orang-orang di luar akan datang dan menikahkan kita, seperti itu. Baik, Mbak Ade, terakhir boleh Mbak harapan ke depannya mengenai kasus ini apa Mbak? Ya, saya sih berharap masyarakat khususnya ya, masyarakat bisa melihat ini sebagai sebuah kemungkinan. Jadi setiap orang itu sangat berpeluang untuk menjadi seorang pelaku. Tidak ada satupun orang yang terbebas untuk menjadi yang bisa terbebas dari potensi melakukan kejahatan ini. Selama dia bisa produktif dalam kesehariannya, maka dia juga punya potensi. Jadi saya berharap kita bersama-sama mengawal proses hukum ini untuk benar-benar membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak kemudian serta-merta menutup kemungkinan bahwa korban sudah pasti berbohong seperti itu. Dan saya tentunya berharap supaya para korban, karena korban tidak hanya satu, para korban termasuk saksi-saksi yang juga menjadi korban dikuatkan dan kita bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Baik, terakhir Mas Agus, harapannya untuk kasus ini bagaimana Mas? Mas Agus? Ya. Mas Agus, harapannya untuk kasus ini bagaimana Mas? Saya yang pertama minta bantuan memohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo, dan yang kedua Bapak Hotman Paris yang terhormat, yang dimana untuk membantu saya dalam kasus ini, dengan saya memohon agar bisa terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Dengan kasus yang dituduhkan saya ini, saya sangat-sangat keberatan dan sangat-sangat kecewa gitu, yang dimana secara nyata, secara logika, secara benar-benar dilihat dengan fisik saya seperti ini, bagaimana kok bisa dijadikan tersangka atau dijadikan ini, yang dimana tersangka ini dalam kekerasan seksual ataupun pemerkosaan, sedangkan diri saya tidak bisa membuka baju sendiri, membuka celana sendiri, sedangkan saya masih dirawat sama orang tua saya. Bahkan itu sudah dilihat sama teman-teman yang pernah ke rumah saya selalu dibantu sama orang tua. Saya berharap biar saya hari ini atau ke depannya biar bisa cepat kembali seperti semula, pulih seperti semula, yang dimana bisa kuliah, bisa berinteraksi seperti biasa. Dan sekarang ini saya sudah menjalankan 20 hari tahanan. Saya merasa terkekang gitu, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar, dan tidak bisa beraktivitas. Dan saya sangat dirugikan, karena biasanya saya kuliah dan biasanya ngamen gamelan gitu. Saya berharap yang dimana kasus ini selesai dan keadilan ditegakkan gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Agus, Mbak Ade, semoga menemui titik terang dari kasus ini. Selamat siang, sehat selalu. Kami masih akan hadirkan pemirsa beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Pemirsa, hujan deras dan tanah longsor mengakibatkan jalur kereta api di antara stasiun Pongajih dan stasiun Kesambet, Kediri, terganggu. Ya, petugas kereta api KAI Daob 8 Surabaya berupaya menormalisasi jalur dengan mengerahkan tenaga bantuan dari UPT Jalan Rel Wilayah Daob 8 Surabaya untuk melakukan pembersihan sisa tanah longsoran yang menimbun jalur kereta api dan juga melakukan penguatan landasan rel kereta api dengan terucuk bambu serta memasang sandbag atau karung pasir untuk menguatkan pondasi rel. Akibat tanah longsor ini, pemirsa, jalur kereta api sempat terganggu dan perjalanan kereta api dari stasiun Gubeng, Surabaya ke Kediri terhambat. Saat ini jalur kereta api pada lintas Pogajih dan Kesamben sudah bisa dilintasi kereta kecepatan terbatas 10 km per jam. Dengan upaya normalisasi ini, kereta dapat melaju normal, yakni 60 km per jam pada lintasan tersebut.
Bagi Anda warga Jabodetabek yang merencanakan untuk liburan akhir tahun menggunakan kereta harus sudah memesan tiket secepatnya. Ya, karena masa libur Natal dan Tahun Baru yang dimaksud adalah sejak tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang. Selama 18 hari tersebut, pemirsa, ada 1065 jadwal perjalanan kereta atau 59 jadwal perjalanan kereta per harinya. Jumlah ini belum termasuk kereta tambahan yang akan dimasukkan ke dalam jadwal jika jumlah calon penumpang melebihi perkiraan PT KAI Daop 1 Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Apa Kabar Indonesia Sia akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga merusak hingga membakar pondok pesantren Bani Makmun yang dipimpin Kiai Haji terduga pelaku pencabulan terhadap santriwatinya di Serang, Banten. Warga mengaku geram saat mengetahui adanya dugaan pencabulan oknum pimpinan Ponpes kepada beberapa santriwatinya. Pondok yang berada di Desa Gembor Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten ini sontak menjadi sasaran kemarahan warga. Tak hanya pondok, warga juga merusak rumah KH, oknum pimpinan Ponpes pelaku pencabulan. Untungnya, keluarga pelaku dan belasan santri yang ada di pondok sudah meninggalkan lokasi. Sebelum warga tiba, pihak polisian Polres Serang yang tiba di lokasi akhirnya berhasil meredam emosi warga. Petugas memastikan proses hukum terhadap pelaku terus berjalan usai ditangkap di kediaman orang tuanya. Dari guru mau mencabul udah mencabulin murid-muridnya, Pak. Oh gitu. Ini pondok pesantren ya? Iya, guru pesantren ini. Pelakunya siapa tuh katanya? Pelakunya kalau kesalahan namanya Khalid, Pak. Oh, dia sebagai apa di sini? Sebagai guru, Pak, yang punya pondoknya juga. Oh, sekarang lagi dihancurin sama warga nih? Iya, ini lagi dihancurin sama warga ini, Pak. Udah sekarang warga ngamuk, Pak. Sedangkan udah beberapa korban. Pemirsa, Kapolres Serang turun langsung menangkap seorang pimpinan Padepokan karena diduga telah mencabuli santriwatinya. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di atas plafon rumah orang tuanya, tak jauh dari pondok tempatnya mengajar di Cikande, Serang, Banten. Penangkapan KH, terduga pelaku tindak asusila yang juga pimpinan Padepokan Bani Makmun Kobak di Serang, Banten berlangsung dramatis. Pelaku yang sempat kabur dan bersembunyi akhirnya berhasil ditangkap di rumah orang tuanya di Kampung Badak, Desa Gembor, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Penangkapan bahkan dipimpin langsung Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. Pelaku sempat bersembunyi di atas plafon rumah untuk mengelabui polisi. KH diduga telah mencabuli salah satu santriwatinya hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Pelaku dijemput di rumah orang tuanya yang berjarak tidak jauh dari pondok pesantren yang ia miliki. Untuk saat ini sudah dibawa ke Polres untuk ditindaklanjuti. Sudah. Pada saat dibawa ke Polres itu dilanjutkan dengan pemeriksaan. Polisi kini terus mendalami apa motif pelaku mencabuli korban, termasuk mencari tahu apakah ada korban lain yang belum melapor. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Mbati Mbana, korban kekerasan keji sang suami Gabriel Sengkoen yang tega membakar korban hidup-hidup akibat dibakar api cemburu, akhirnya menembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan selama 3 hari di ruang ICU RSUD WZ Johannes Kupang, NTT. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan melihat korban yang meninggal.
dengan kondisi tubuh terkelupas di seluruh badan. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RS Ben Boy untuk dilaksanakan autopsi. Sebelumnya, Mbak Tombana, seorang ibu 2 orang anak, menderita luka bakar hingga mencapai 90% akibat dibakar hidup-hidup oleh suaminya Gabriel Sengmun usai pencoblosan. Aksi pembakaran ini diduga dipicu akan rasa cemburu pelaku terhadap korban. Mbak Tibana meninggalkan 2 orang anak yang masih berusia 13 dan 4 tahun yang melihat aksi kejam bapaknya. Dan nanti kalau petunjuk jaksa dalam arti harus otopsi lagi, otomatis kan double. Pemirsa, memiliki keterbatasan fisik bukanlah menjadi alasan untuk berdiam diri serta bermalas-malasan atau sekadar meminta-minta dan berharap belas kasihan dari orang lain. Ya, seorang penyandang disabilitas di Lebak, Banten menjadi perajin anyaman bambu sebagai mata pencariannya. Seperti inilah aktivitas Haris, seorang penyandang disabilitas berusia 47 tahun, perajin anyaman bambu warga Kampung Koncang, Desa Sumur Bandu, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Meski dengan segala kekurangan ekonomi dan keterbatasan fisik, tak membuatnya patah semangat dalam mencari rezeki untuk menafkahi istri dan kelima orang anaknya itu. Hampir setiap hari, Haris membuat berbagai jenis perkakas rumah tangga seperti kipas, kukusan, tempat penutup kepala, tampah atau nyiru hingga peralatan dapur lainnya. Meski dengan menggunakan tangan sebelah kiri, namun jemari tangan Haris tampak terampil dan cekatan saat memotong dan menganyam potongan bilah bambu di amben depan rumahnya itu. Dalam sehari, Haris mampu menghasilkan 3 hingga 5 buah perkakas rumah tangga untuk dijual oleh istrinya berkeliling ke wilayah kampung sembari menjual berbagai aksesoris mainan anak-anak. Fisik Bapak seperti? Udah lama. Dari kecil atau gimana? Enggak, cuman dari sekolah saya. Sekolah di sini. Jatuh aja. Waktu main lalu lari. Oh gitu, jatuh. Jadi dari kecil ya? Iya. Pak, untuk satu ini harganya 1 buah berapa dijual sama Bapak? Cuman 12.000 ini. Oh, untuk asepan? Iya. Kalau untuk kipas sendiri? Kipas 5.000. Kemana aja, Bu? Keliling. Dibawa keliling bari jualan jepitan. Kayak rambut, kadang-kadang ada yang beli. Oh, jadi selain jualan itu jualan aksesoris juga ya? Iya. Dalam sehari Ibu dapat berapa hasil dari jualan? 30.000. Cukup nggak sih Budang sama? Cukup, nggak cukup, itu harus dicukupi. Beli beras liter. Meski dengan kondisi kekurangan ekonomi dan keterbatasan fisik, Haris dan Nursia tetap bersyukur menjalani kehidupannya. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, limbah tongkol jagung yang biasa dibuang maupun dibakar begitu saja, namun di tangan pemuda asal Kulon Progo, Yogyakarta, tongkol jagung disulap menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Bahkan produknya sudah melanglang buana hingga ke mancanegara.
Ade Kurniawan, 22 tahun, asal Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, menyulap tongkol jagung menjadi berbagai kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Bahkan kerajinan karyanya sudah tembus pasar luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Kerajinan ini sendiri mulai dari 6 tahun lalu saat mengikuti perlombaan tingkat sekolah, dinamai Craft Imagination Product atau CIP, berawal dari banyaknya limbah tongkol jagung di wilayahnya yang biasanya hanya dibakar. Hal ini membuat resiko polusi udara mencetuskan anak muda ini membuat kerajinan tersebut. Mulai dari sandal terapi, tempat tisu, lukisan kursi dan meja, hiasan dinding hingga miniatur bangunan sudah ia ciptakan dari limbah tersebut. Proses produksi kerajinan limbah jagung ini dimulai dengan mengeringkan bagian tongkolnya. Ada 2 cara pengeringan, yakni mengandalkan sinar matahari yang memakan waktu 3-7 hari atau dengan alat oven sekitar 1 hari pengeringan. Setelah dipastikan kering, sisa serabut halus pada bagian tongkol dihaluskan dengan mesin pengamplas. Kemudian dipotong-potong sesuai kebutuhan. Potongan-potongan itu kemudian dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk kerajinan yang diinginkan. Sisa produksi kerajinan tongkol ini juga dimanfaatkan Ade untuk keperluan lain, seperti dibuat serbuk bahan kaligrafi atau dijual sebagai pakan ternak. Meski terbuat dari limbah, Ade memastikan kerajinan buatannya memiliki daya tahan yang baik. Beberapa kali uji coba membuktikan bahwa produk buatannya tidak rusak meski diterpa cuaca panas maupun dingin yang ekstrim. Kerajinan ini pun dihargai mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung dari kemudahan maupun kerumitannya. Adapun kerajinan yang paling diminati masyarakat adalah kerajinan untuk keperluan rumah tangga. Ruang kritis ya Mas ya. Dulu aku pas aku kelas 2 SMA, itu kan timbul dari keresahan masyarakat. Banyak sekali limbah tongkol jagung yang cuma dibuang, dibakar, sama dipandang sebelah mata. Nah dari situ aku membidik ada potensi besar yang dapat diolah dijadikan produk kerajinan, itu dari tongkol jagungnya. Sejauh ini dari tempat tisu ada benda fungsional dari tempat tisu, ada vas bunga, ada wall decor, sama untuk saat ini saya baru riset. Ini rencana jangkul jagung mau saya buat meja sama kursi, dan rencana itu ekspansi ke depan untuk jadi panel di dinding Mas. Nah, bagi kalian yang penasaran dan ingin pesan karya Ade, langsung saja main ke Kulon Progo, Yogyakarta. Selain bisa memesan kerajinan sesuai keinginan, juga bisa melihat secara langsung produksinya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Zinkanela pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.